Aduh, pedas banget. Aduh, pedas. Aduh, mau minum. Pedas. Kenapa kamu, Rara? Ada masalah? Ya nih, Bu. Pedas banget. Aku nggak paham. Tadi aku kemakan cabai rawit. Ini, kamu cepat minum. Ambil minum. Kalau bisa sih, minum air susu. Minum susu itu bisa menolong juga untuk menghilangkan rasa pedasmu. Iya, Bu. Bentar, aku ambil dulu ya. Pagi, anak-anak. Aduh, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Apa kabarnya? Semua pada sehat-sehat kan? Semua pada duduk manis pasti di depan layar kalian untuk siap mengikuti sekolah minggu kita pagi hari ini. Nah, Ibu tadi sedang bingung. Rupanya Rara lagi kepedasan. Siapa di sini yang suka makan pedas? Makan sambal, cabai? Nggak ada ya? Anak-anak semua pada nggak kuat kalau menahan pedas ya. Tapi kalau papa, mama, kakak, semuanya mungkin kuat ya makan pedas-pedas. Nah, pagi ini kenapa kita bahas tentang yang pedas-pedas? Iya, pedas itu adalah salah satu rasa. Ada lagi rasa yang lain. Nih, Ibu coba kasih lihat. Nih gambar apa? Gambar es krim ya. Oh iya, es krim yang rasa coklat. Itu rasanya pedas nggak? Oh, enggak ya, itu enggak pedas. Rasanya pahit enggak? Oh, enggak juga, bukan pahit. Kalau es krim rasanya manis ya. Siapa yang suka es krim? Iya, es krim. Lalu ada permen coklat. Itu rasanya manis ya. Nah, kalau kita habis makan yang manis-manis, jangan lupa untuk sikat gigi supaya gigi kita tidak gampang berlubang ya. Nah, lidah kita bisa merasakan yang pedas kayak Rara tadi, bisa merasakan yang manis ya. Lalu ada rasa apa lagi ya? Aduh, kalau ada mangga, aduh yang muda banget itu loh, rasanya ada asem, atau jeruk ya. Jeruk kadang-kadang suka ada yang aduh asem banget gitu ya. Nah, ada rasa asem, pedas, rasa yang manis, ada rasa yang pahit. Iya, kalau minum obat rasanya pahit sekali, mama, aku nggak mau minum obat, nggak suka ya. Tapi karena itu obat untuk bisa membuat kita menjadi sehat. Kalau lagi sakit flu, batuk, atau lagi demam, atau sakit perut, kita suka dikasih obat kan sama dokter. Aduh, kadang-kadang rasanya pahit sekali, gak mau, gak suka. Iya, namanya obat memang begitu ya. Tapi diperlukan untuk kita supaya bisa cepat sembuh. Nah, semua rasa itu bisa kita rasakan karena ada lidah. Lidah kita bisa merasakan makanan atau minuman. Terus dengan lidah kita juga bisa berbicara. Coba seandainya kalau kita nggak ada lidah. Coba sekarang ditahan lidahnya. Oh ya, nggak bisa bicara ya. Nah, kalau dengan lidah kita bisa berbicara dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Kita juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kita juga akhirnya bisa apa? Menyanyi, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tetapi ada loh orang-orang yang menggunakan lidahnya untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa? Makan makanan yang gak sehat. Ya, makanan yang membuat jadi sumber penyakit. Ada lagi apa? Minum minuman yang tidak sehat, yang tidak berguna untuk kesehatan tubuh kita, membuat kita menjadi misalnya sakit, ya, atau kita menjadi pusing gitu. Itu nggak benar, sehingga orang itu menjadi sakit gara-gara makan makanan atau minum minuman yang tidak sehat. Selain tentang makanan dan minuman, ada juga orang yang berkata-kata dengan tidak sopan. Misalnya
suka teriak-teriak kepada orang lain, suka marah-marah, suka mengatakan hal-hal yang tidak baik ya. Menggosip. Ayo, gosip apa ya? Gosip itu menceritakan kejelekan orang lain, ya kan? Itu tidak sopan artinya. Atau kita menyebut kata-kata yang kasar ya, membentak-bentak, itu nggak sopan. Lalu ada juga orang yang akhirnya berkata-kata itu tidak memuji Tuhan, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang yang ada di sekitarnya. Wah, Tuhan Yesus pasti sangat sedih kalau ada orang yang menggunakan lidahnya dengan tidak baik. Karena apa? Karena itu bisa menjadi pengaruh yang tidak baik juga buat orang lain. Misalnya orang lain menjadi tidak mau mendengarkan berita firman Tuhan. Sebab orang itu melihat bahwa kita berkata kasar, kita suka bertengkar, suka melawan orang tua, suka marah-marah, ya kan? Nah, itu menjadi saksi yang tidak baik buat orang lain. Orang lain bilang, ya anak Tuhan kok begitu cara ngomongnya ya? Jadi dia tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Ngapain saya dengar firman Tuhan? Kalau contohnya seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan lidah kita, pergunakanlah itu untuk apa? Kalau bernyanyi bagi Tuhan? Iya, itu benar. Kalau lidah kita untuk berkata kasar? Ya itu tidak benar, tidak boleh ya. Atau lidah kita untuk berkata-kata yang sopan dan baik? Wah, itu sangat benar ya. Jadi, kita pagi hari ini akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan bernyanyi bersama-sama dulu ya anak-anak. Kita bernyanyi, bangkit berdiri, memuji Tuhan. Ingat, lidah kita untuk memuji Tuhan. Jadi kita harus bernyanyi dengan suara yang kencang, dengan semangat, dengan sukacita, tidak cemberut, tidak ngantuk, tidak malas-malasan. Oke? Ya, siap-siap ya. Kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganku, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Aduh, untung saja aku tadi sudah selamat dari rasa pedasku. Benar kata ibu, kalau aku minum susu, lidahku menjadi tidak pedas lagi. Teman-teman, lain kali hati-hati ya kalau makan yang pedas-pedas. Rasanya, gak tahan sekali. Lidahku kayak kebakar seperti, gak enak banget deh pokoknya ya. Nah, tadi teman-teman sudah bersama-sama mendengarkan tentang lidah ya bersama ibuku.
Ibuku tadi menceritakan tentang lidah untuk memuliakan Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, Rara mau pimpin doa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kita bisa mendengarkan dan mengerti tentang firman Tuhan itu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Rara bersama teman-teman hendak belajar firman Tuhan mengenai bagaimana kami harus memuliakan Tuhan dengan lidah kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan kami bisa menjadi anak-anak yang selalu memuliakan Tuhan dengan lidah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran kita pagi hari ini adalah Lidah Hanya Untuk Memuliakan Tuhan. Dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Anak-anak, tahukah kalau kita punya anggota tubuh yang terkecil tapi sangat berguna? Ya, itu adalah lidah. Lidah adalah bagian yang kecil dan letaknya di dalam mulut. Lidah tidak memiliki tulang. Dia beda dengan anggota tubuh yang lain. Kalau kaki, tangan kita, badan kita ada tulang untuk membuat bisa berdiri, bisa duduk dengan tegap. Nah, lidah ini tidak ada tulangnya. Kegunaan lidah adalah untuk berbicara, mengunyah kalau kita lagi makan, dan menolong supaya makanan yang sudah kita kunyah itu bisa tertelan masuk ke dalam tenggorokan kita dan masuk ke dalam perut kita. Bapak Yakobus mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dengan lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, tapi ternyata lidah itu bisa menyebabkan masalah-masalah yang besar. Lihatlah betapapun api kecil, dia bisa membakar hutan yang besar. Seperti itu juga dengan lidah. Kalau kita berbohong, berbicara tentang orang lain, berkata tidak benar tentang orang lain, kata-kata kotor dan kasar, menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Waduh, itu akan banyak dosa ya yang disebabkan oleh lidah. Jadi jika kita melakukan dosa dengan lidah, maka sebenarnya seluruh tubuh kita akhirnya sudah berdosa juga. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan lidah kepada kita. Maka kita harusnya dapat menjaga lidah kita, yaitu dengan memperbanyak mengeluarkan kata-kata yang berguna seperti memuji teman, bukan menjelekkan teman ya, memuji teman, mengucapkan terima kasih. Kalau kita dibantu atau diberi sesuatu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dengan lidah kita. Dan kita pun wajib untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ke gereja ataupun kita ikut ibadah di dalam online sekalipun, kita tetap harus memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Itu artinya kita sudah menggunakan lidah kita dengan benar. Yakobus 2 ayat 9 sampai 12
menceritakan bahwa para murid Yesus sebagai saksi Injil perlu menggunakan lidahnya hanya untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan serta mengucapkan berkat bagi setiap orang. Adik-adik, jika ada teman yang berkata kasar atau menjelekkan temannya, ingatkan mereka bahwa itu tidak benar. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Mana yang kita sebaiknya lakukan dengan lidah kita? Itu ada berdoa. Berdoa, benar? Ya, angkat jempolnya. Coba sama-sama angkat jempolnya. Artinya benar. Lalu membaca firman Tuhan. Ya, benar. Kita menggunakan lidah yang benar. Jempolnya kita angkat. Berbicara kotor. Jadi tidak boleh ya. Oke, kita jempolnya turun ke bawah. Bahwa lidah kita tidak boleh berbicara kotor. Berbohong? Ya, turun ke bawah juga jempolnya. Itu nggak boleh ya berbohong. Memuji Tuhan? Ya, jempolnya ke atas. Benar ya. Menjelekkan teman? Jempolnya ke bawah. Dan berbicara sopan. Ya, jempolnya naik ke atas juga. Oke, kalau begitu anak-anak semua sudah belajar pagi hari ini dan mengetahui bersama bahwa lidah kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sangat senang jika kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik, berkata yang sopan, lemah lembut, sehingga orang yang mendengar perkataan kita pun menjadi senang dan tidak marah-marah pasti ya. Dan yang paling utama adalah menggunakan lidah kita ini untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan serta mengucapkan berkat, hal-hal yang baik bagi setiap orang. Itu adalah yang selalu Tuhan Yesus inginkan dari kita semua. Murid Yesus kayak ibu, terus guru-guru kalian, murid-murid seperti kalian, orang tua, kakak, nenek, kakek, sebagai orang yang siap bersaksi tentang Injil, perlu mengucapkan perkataan yang benar dan baik sesuai dengan Injil yang diberitakannya. Nah, kita seharusnya berlaku senantiasa berkata-kata yang memuliakan Tuhan dan berkata-kata dengan memberkati setiap orang. Nah, pagi ini kita akan mengingat ayat hafalan kita diambil dari Yakobus 3 ayat 9a. Sekali lagi ya, Yakobus 3 ayat 9a. Bunyinya begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ayo sekali lagi sama-sama kita bilang ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ingat sekali lagi deh biar lebih mantap ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ya, itulah ayat Alkitab kita pagi hari ini dari Yakobus 3 ayat 9a. Jadi anak-anak, kita selalu ingat pelajaran pagi hari ini bahwa anak Tuhan Yesus selalu memakai lidahnya untuk hal-hal yang baik,
hal-hal yang sopan, dan hal-hal yang memuji Tuhan. Kalian siap selalu ya untuk melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari sampai kalian besar nanti, sampai kalian tua nanti. Tetap memakai lidah untuk memuji Tuhan saja. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami sudah belajar bersama untuk memakai lidah kami, memuliakan nama Tuhan dan memuji Tuhan setiap harinya. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus saja, dan kami tambah-tambah sayang dan tambah-tambah setia untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ya. Bentar, aku juga mau bilang sampai jumpa lagi sama teman-teman. Oh iya, Rara mau ngomong. Teman-teman, sampai jumpa ya. Jangan bosan-bosan ikut sekolah minggu. Jangan bosan-bosan ketemu Rara lagi ya. Dadah teman-teman. Dadah semuanya.